Kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, kalau kita lihat untuk XAUUSD hari ini itu dia itu ditutup ya pada saat hari Jumat kemarin. Ditutup di harga 1798.7, tapi ada beberapa broker mungkin tutupnya di 1797.7 ya, seperti di Oanda ini. Kalau di Oanda itu di 1797.7, kemudian kalau di Paperstone ini ada di 1798.7. Jadi memang perbedaannya itu sekitar 10 pip ya untuk perbedaannya. Nah, kalau di sini kita lihat nih. Yang pertama, karena ini awal bulan, jadi kita akan coba bahas dulu untuk candle daily-nya, karena ini juga kebetulan adalah video daily, video weekly. Nah, di sini kita akan coba lihat kalau untuk daily-nya sendiri itu saat ini harga si XAU ini atau harga si gold ini itu ada di harga 1803.92 dengan area support itu di area breakout-nya ya. Itu di harga 1785.8. Jadi kalau saya perhatikan memang secara pergerakan harga di sini yaitu masih cenderung untuk melakukan kenaikan karena dia sudah breakout dari high yang ini. Tapi yang jadi permasalahan utama di sini adalah dia itu bertepatan dengan area high di weekly resistennya atau di daily resistennya di sini. Nah, jadi memang kalau untuk hari Senin ini saya cenderung untuk wait and see dulu, karena kalau misalkan dia bisa break dari 1803 ini, maka kalau kita cari ya untuk resisten daily-nya lagi itu di 1830, 1870, 1892 sampai 1915. Nah, itu untuk kenaikan ya. Tapi kalau kita perhatiin dari sini memang kalau misalkan dari daily ini ya, dia itu masih potensi naik. Cuma karena dia terhambat di area resisten di daily dia ini terakhir disentuh itu tanggal 11 Agustus untuk resistennya. Kemudian di breakoutnya itu pada tanggal 5 Juli. Jadi kalau saya perhatiin sih untuk hari Senin ini saya tidak trading di gold terlebih dahulu, tapi saya akan wait and see sampai hari Selasa mungkin ya, sampai dia ada benar-benar menentukan satu arah, baik itu mau lanjut naik atau mau lanjut turun ke bawah lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ya ini untuk resisten daily ya. Kalau untuk support daily-nya itu ada di 1785, terdekatnya itu ada di area breakout-nya kalau kita perhatikan di sini. Kemudian ada di harga 1758 dan terakhir itu swing low dari daily-nya itu di 1730. Jadi yang penting itu adalah untuk yang diperhatikan ya untuk daily-nya 1803. Kemudian itu kalau untuk support itu di 1730. Nah, itu untuk yang bagian pentingnya atau di SNR daily-nya dia. Kemudian kalau untuk SNR terdekat saat ini itu di 1758. Itu harus diperhatikan juga karena ini merupakan area breakout dari swing low-nya dia itu sendiri. Oke, kalau gitu kita lanjut membahas mengenai time frame 4 jam. Tadi kan kita masuk ke daily ya. Nah, di sini kita bahas mengenai 4 jam lagi. Nah, kalau di 4 jam sendiri nih, kalau kita perhatiin seperti yang tadi kita bilang 1783, kalau di daily ini 1785 ya kalau ini ya di Paperstone. Nah, kalau di Oanda itu di 1783. Nah, di 1783 ini ada area support yang tadi kita bahas ya. Jadi sebenarnya harga itu kemarin dia belum bisa break dari 1802 atau 1803. Kemudian dia lanjut turun ke bawah di 1783 kembali untuk retest di area breakoutnya dia. Karena ini dia sudah breakout, dia udah breakout dan dia sudah melakukan retest, maka sebenarnya secara struktur harga itu masih akan melanjutkan kenaikan ke atas. Kenaikan ke atas itu di mana? Kalau kita perhatiin tadi untuk daily-nya kan resisten terdekatnya 1830. Nah, kalau kita lebih detail lagi di 4 jam ini, perjalanan menuju ke 1830 ini itu ada beberapa resisten yang harus dilaluin. Yang pertama itu 1812, kemudian 1822 dan baru yang terakhir itu 1830. Nah, 1812, 1822 ini di mana kita ambilnya? Oke, yang pertama itu kita ambil dari sini ya, height yang ada di tanggal 4 Juli 2022. Kemudian kalau untuk yang 1822 itu ada di harga ada di tanggal 1 Juli 2022. Jadi memang ini adalah area yang akan menjadi area resistennya dia sampai ke 1830. Kemudian kalau untuk area supportnya itu ya seperti yang kita tahu, untuk supportnya dari 1783, kemudian ada di dimension ini
Itu kurang lebih di 1758 sampai 1764, dan ada lagi di 1747 sampai 1733. Ini low-nya dia atau swing low dari si 4 jam ini. Nih sama seperti si daily-nya ya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini kalau misalkan kita mau ambil entry ya, memang lebih prefer begitu dia bisa break dari 1783 baru kita bisa prefer untuk ambil sell ya. Begitu dia break dari 1783 kita bisa ambil sell dengan target ke 1758, 1764, atau terendahnya itu sampai ke harga kurang lebih 1747 sampai 1733 ya. Tapi kalau kita mau ambil buy memang lebih prefer ke begitu dia breakout dari 1803 itu kita bisa ambil buy dengan harga atau target zone itu adalah 1812, 1822 sampai 1830. Tapi untuk hari Senin nanti saya belum akan take action terlebih dahulu ya, karena memang saya akan menunggu nih kira-kira nanti untuk lebih jelasnya hari Selasa itu si XAU ini atau si gold ini mau melanjutkan kenaikannya atau dia mau reversal untuk retracement terlebih dahulu ke bawah. Karena kalau kita lihat dari daily-nya itu dia masih mau lanjut naik tapi tertahan di area 1803 ini. Jadi memang masih harus ditunggu dulu untuk marketnya, dan memang ada beberapa news juga untuk awal bulan ini. Nah, news-news ini akan menentukan dari pergerakan si XAU-USD nantinya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, selama harga tidak bisa break dari 1803 itu kita masih bisa manfaatin untuk ambil sell dengan target 1783 begitu. Nah, ini sih pandangan pribadi saya aja yang harus saya sharingkan kepada kalian semua. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain, misalkan kalian punya pandangan Bang Jo ini kayaknya naik, nah, kalian boleh sharingkan di kolom komentar video ini. Nggak apa-apa, kita bisa saling bantu, kita bisa saling sharingkan. Bahkan saya sangat berterima kasih untuk kalian semua yang mau menyumbang atau membagikan pandangan kalian di channel Juno Trading ID ini. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika memang ada salah atau misalkan yang kurang, saya mohon maaf. Dan oh ya, saya lagi mau bahas mengenai DXY sedikit. Nah, kalau untuk DXY karena dia sudah break dari 104.5 dan memang suku bunganya juga diperlambat, jadi memang untuk saat ini si DXY ini itu kurang diminatin oleh pasar. Nah, kalau kita lihat memang karena dia udah break dari sini dan dia retest ke atas, maka potensi ke 103.68 ya di sini. Tapi harus kita perhatikan adalah low yang ada di sini, low yang kemarin yang diciptain. Nah, low dia ini di 104.3 selama dia nggak break ini, itu dia masih potensi untuk naik retest ke 105.3 atau ke 105.6 ke sini. Baru nanti dia akan turun lagi lanjut ke 103.6 begitu. Nah, 105 ini poin yang harus kita perhatikan juga karena ini merupakan area SNR-nya dia. Selama ini nggak di break berarti ini kan jadi resisten, tapi kalau ini di break artinya harganya itu kalau ini ada swing high dia di sini ya. Nah, berarti dia akan berganti struktur nih. Dia akan coba untuk naik lagi retest ke area sini 107.09 sampai 107.22 begitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan dari DXY dan juga XAU-USD untuk minggu depan, terutama di hari Senin nanti. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.